Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah saya bisa hadir lagi untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca atau mendengarkan kisah ini, mudah-mudahan kita makin mencintai beliau sebagai uswatun hasanah kita, sebagai sosok yang akan menolong kita dengan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan siang ini saya akan melanjutkan bagian terakhir dari ketika beliau melakukan hijrah perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dan ini di bagian terakhir ketika beliau sudah menuju ke Madinah, karena kemarin terakhir beliau baru sampai di Kuba. Ya, Kuba itu ya kurang lebih sekitar radius 5 kilo dari pusat kota Madinah ya. Nah, sekarang memasuki Madinah. Seusai sholat Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah, dan sejak saat itu negeri Yatsrib dinamakan Madinatur Rasul, tetapi disebut Madinah saja biar lebih ringkas. Hari itu adalah hari bersejarah yang paling agung. Semua rumah dan jalan-jalan bergemuruh, dipenuhi suara tahmid dan takbis. Para anak perempuan Ansor menyenandungkan bait-bait syair sebagai ekspresi kegembiraan dan keriangan. Bulan purnama telah terbit di hadapan kita. Dari jalan-jalan di sela-sela bukit Wada, kita wajib bersyukur karenanya. Apa yang dia serukan sebagai seorang da'i adalah untuk Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkaulah telah datang membawa urusan yang ditaati. Orang-orang Ansar, sekalipun mereka bukanlah orang yang kaya raya, tetapi semuanya berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap rumah yang dilalui oleh beliau, mereka berusaha meraih tali kekang unta beliau, perbekalan, perlengkapan, senjata dan tameng. Beliau berkata kepada mereka, biarkanlah unta ini lewat, karena sesungguhnya dia berjalan atas perintah Allah. Unta tersebut terus berjalan hingga tiba di tempat yang sekarang menjadi lokasi Masjid Nabawi. Untanya menderum, tetapi beliau belum turun sampai ia bangun lagi, lalu berjalan sebentar, kemudian ia menoleh dan berjalan lagi ke tempat semula, lalu menderum di sana. Beliau SAW kemudian turun. Tempat tersebut adalah perkampungan Bani Najjar, keluarga dari ibu kakek beliau Abdul Muthalib. Ini merupakan karunia petunjuk dari Allah kepada untanya, karena memang beliau pribadi lebih suka bila bisa singgah di tempat keluarga ibu kakeknya, demi memberikan penghormatan kepada mereka. Orang-orang ramai menawarkan agar beliau singgah di rumah mereka. Abu Ayyub Al-Ansari bergegas mengambil perbekalan milik beliau dan membawanya masuk ke dalam rumahnya. Beliau lalu bersabda, seseorang itu selalu bersama perbekalannya. Lantas datanglah As'ad bin Zurarah seraya mengambil kendali untanya, dan selanjutnya unta tersebut bersamanya. Dalam riwayat Al-Bukhari dari jalur Anas, Nabi SAW berkata, di manakah rumah kerabat kami yang paling dekat? Abu Ayyub menjawab, rumahku wahai Rasulullah, ini adalah rumahku dan ini pintunya. Beliau lalu berkata, pergi dan siapkanlah untuk kami tempat tidur siang. Abu Ayyub berkata, bangunlah kalian berdua dengan berkah dari Allah. Setelah beberapa hari sampai pula istri beliau Saudah dan dua putri beliau Fatimah dan Ummu Kulsum, Usamah bin Zaid
dan Ummu Aimah. Bersama mereka juga Abdullah bin Abu Bakar dengan keluarga besar Abu Bakar termasuk Aisyah. Sementara Zainab masih tinggal di Mekah karena tidak mendapat izin dari suaminya Abdul Ash untuk berhijrah. Dia baru bisa berhijrah pasca perang Badar. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ketika Rasulullah SAW sudah tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit. Aku masuk menjumpai keduanya dan berkata, "Wahai ayah, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?" Biasanya Abu Bakar bila terserang demam akan bersenandung. Setiap orang selalu berada di sisi keluarganya, sementara kematian lebih dekat daripada tali sendalnya. Sementara itu, bila demam telah hilang dari Bilal, dia bersenandung. Andai saja aku menghabiskan suatu malam di sebuah lembah, dan di sekelilingku zikir dan orang mulia. Semoga suatu hari nanti aku membawa air Madinah. Semoga saja genangan dan bayangannya tampak bagiku. Aisyah berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahu beliau masalah ini. Beliau lalu berdoa, "Ya Allah, anugerahilah kami kecintaan terhadap Madinah, seperti kecintaan kami terhadap Mekah atau yang melebihinya. Jadikanlah ia tempat yang sehat, berkailah syok dan moodnya. Pindahkanlah penyakit demam yang ada di dalamnya ke Juffah." Sampai di sini berakhirlah fase kehidupan Mekah beliau SAW dan selesai pula tahapan dakwah Islam, yaitu periode Mekah. Ya. Demikian teman-teman, karena nanti selanjutnya sudah masuk bab baru, yaitu kehidupan di Madinah. Jadi ini pasca setelah hijrah ya, yang akan kita sampaikan mulai besok ya. Untuk fase Mekah sudah selesai ya, Rasulullah sudah menjadi penduduk Madinah ya, yang disambut oleh kaum Ansor. Kaum Ansor itu artinya penduduk lokal ya di Madinah, dengan sambutan yang luar biasa, dan itu banyak syair-syair, tembang-tembang yang kemudian dalam versi di negara kita juga banyak biasa dilantunkan oleh santri-santri kita ya di pondok-pondok pesantren gitu ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ada kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.